Kenapa perkataan dia itu menjadi menggemparkan dunia dan membuat heboh dunia, geng? Pasti kalian bertanya kan? Nah, pernyataan dia itu, dia bilang kalau sebenarnya agama Islam adalah agama dalam krisis nih, geng. Heyo, assalamualaikum no gengs. Di menit ketiga jangan lupa klik tombol subscribe tentunya no gengs. Ingat tombol merah. Oke, subscribe. Kita bahas dan kupas tentang misteri dunia. Welcome to my YouTube channel and let's go. Halo, hai, assalamualaikum geng. Ketemu lagi bersama gue di sini, Novia Ogia. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang apa lagi sih? Bakal ngebaca tentang apa lagi sih? Kali ini gue bakal ngebahas tentang berita yang sedang hangat diperbincangkan saat ini dan menjadi kontroversi dunia nih geng. Kenapa bisa menjadi kontroversi dunia? Karena melibatkan salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Kontroversi itu sendiri berasal dari negara Prancis. Pasti sebelumnya kalian yang udah baca berita atau mendengar segelintir berita nih geng, kalian pasti sudah tahu kan tentang kasus mengenai Prancis saat ini nih geng, dimana Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron nih geng menyatakan pendapat yang sangat menggemparkan dunia, terutama bagi umat muslim nih geng. Kenapa perkataan dia itu menjadi menggemparkan dunia dan membuat heboh dunia, geng? Pasti kalian bertanya kan? Nah, pernyataan dia itu, dia bilang kalau sebenarnya agama Islam adalah agama dalam krisis nih geng. Kayak gimana kagak bikin heboh dunia gitu kan? Dia menyangkut pautkan tentang agama dan membilang kalau agama Islam itu adalah agama dalam krisis nih geng. Pernyataan dia itulah yang membuat semua umat muslim di seluruh dunia marah dan murka terhadap negara Prancis nih geng. Banyak aksi yang dilakukan oleh segelintir umat muslim di dunia atas protes yang dilakukan terhadap negara Prancis itu. Ketika si Presiden Emmanuel Macron ini bilang kalau Islam berada dalam agama yang krisis, ada jurnalis Turki yang bernama Jona Mils Mojak. Nah, dia itu mencoba untuk meluruskan kasus sebenarnya sesuai dengan sejarah nih geng. Dia bilang geng, dia itu lebih baik meluruskan secara jelas nih geng, supaya nggak ada timbul kekeliruan di benak manusia nih geng. Si Mojab ini bilang geng kalau dia itu marah akan kekerasan yang terjadi di Prancis geng, dimana pada saat itu terjadi kekerasan yaitu pemenggalan kepala oleh orang yang tak dikenal nih geng di tepi jalan Prancis nih geng. Orang yang dipenggal itu bernama Samuel Paty. Nah, dia itu merupakan guru sejarah nih geng. Kenapa dia sampai dipenggal kepalanya? Kenapa itu bisa memicu kemarahan dari si presiden ini geng? Nanti bakalan gue jelasin. Sebelumnya geng, guru sejarah ini atau Samuel Paty ini memperlihatkan gambar karikatur Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya nih geng. Nah, di sana dia menjelaskan atau menerangkan ini adalah bentuk dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia menunjukkan gambar karikatur Nabi Muhammad SAW? Itu karena dia mengekspresikan dirinya sendiri geng. Dia mengekspresikan kebebasan yang ada di Prancis nih geng. Kita boleh ya mengekspresikan diri gitu geng, tapi tidak harus menjatuhkan tokoh utama dalam sebuah agama nih geng. Gimana kagak bikin marah ya kan? Dia aja gitu geng. Gimana orang-orang kagak bikin heboh? Presiden Prancis Macron ini geng, dia memahami akan kemarahan atau gejolak yang timbul dari kartun Nabi Muhammad SAW itu terhadap umat muslim nih geng. Tapi dia tetap aja tuh terus ngelanjutin itu semua dan memajangnya besar-besar geng. Nah, di sana itu dia juga menjelaskan secara tegas kalau dia itu nggak nerima tentang kekerasan yang terjadi nih geng. Tapi nih ya, presiden ini nih, nggak semua orang, nggak ada orang yang nerima kekerasan nih geng. Tapi akan lebih baiknya dia itu mikir dulu geng, siapa yang dia lecehkan, siapa yang dia kontroversikan, itu seharusnya dia bisa berpikir secara nalar nih geng. Nabi Muhammad SAW itu geng bukan orang sembarangan bagi kita nih geng, tapi dia seenaknya aja ngelecehin gitu. Gimana umat muslim kagak marah? Setelah dunia bergejolak atas perkataan si Macron ini geng, dia bilang kalau sebenarnya dia tidak sepenuhnya mendukung tentang karikatur ini geng, tapi dia mendukung kebebasan berekspresi nih geng. Tapi kalau dia nggak ngedukung karikatur itu, ngapain dia memperbolehkan gitu kan? Ngapain dia majang-majang gitu kan? Nah, dia itu bilang kalau sebenarnya ini muncul akibat Prancis sedang dalam masa
yang ya sedikit bahaya gitu geng, karena adanya beberapa serangan yang terjadi di negara Prancis itu geng. Salah satunya adalah serangan yang terjadi di sebuah gereja nih geng. Dia mengira nih geng, kalau serangan yang terjadi itu berasal dari oleh umat Islam radikal nih geng, tapi dia masih menduga-duga geng. Patut garis bawahi ya, itu masih menduga-duga, jadi belum jelas amat, tapi udah berani ngambil kesimpulan. Dia juga bilang nih geng, kalau sebenarnya negara-negara muslim itu salah mengira tentang kartun Nabi Muhammad tersebut, dan bilang kalau kartun itu berasal dari negara Prancis nih geng. Nah setelah heboh, setelah sekian banyak orang yang mengecam dia nih geng, dia satu berkoar, dia buka cuitan dia di Twitter yang bilang kayak gini geng. Kalian bisa lihat di sini tentang cuitan dia yang menyangkut pautkan atau klarifikasi dia tentang pernyataan dia sebelumnya nih. Nah di sini itu dia bilang kalau dia mendukung sepenuhnya kebebasan berekspresi nih geng. Dia menyatakan bahwa kebebasan atau hak berekspresi itu wajib ada dan nggak bisa dilarang-larang geng. Kalian bisa lihat di sini apa cuitan dia sebenarnya. Tapi menurut gue di sini ya geng, kebebasan berekspresi itu memang harus ada. Tapi kenapa gitu harus menyangkut pautkan orang yang sangat berpengaruh bagi kita semua nih geng, terutama bagi umat muslim nih geng. Kenapa nggak cari orang lain aja gitu kan? Kenapa harus Nabi Muhammad SAW nih geng? Dia itu juga bilang kalau dia nggak bakal menyerah sama sekali tentang kekerasan yang ada di negara dia nih geng. Semua orang juga nggak bakal nyerah kali kalau ada kekerasan, tapi lu juga nggak harus kayak gini nih. Nah akibat pernyataan dia itu geng, kan dia banyak banget mendapat kecaman dari umat muslim nih geng, terutama bagi negara-negara yang mayoritasnya adalah memeluk agama Islam geng. Di antaranya adalah Turki, Arab Saudi, Iran, Palestina, Bangladesh, dan Pakistan nih geng, termasuk Indonesia di dalamnya, yang mengecam atas pernyataan dari si Presiden Macron ini geng. Lalu bagaimana kak cara mereka meluapkan kekesalan mereka terhadap Presiden Macron ini geng? Negara-negara muslim yang mayoritasnya muslim itu geng, meluapkan kekecewaan mereka dengan cara bermacam-macam nih geng. Salah satunya adalah negara Bangladesh. Negara Bangladesh ini geng meluapkan kemarahan dan kekesalan mereka atau protes mereka dengan cara membakar patung dari Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron ini geng. Dimana Presiden Turki ini juga marah nih geng. Mereka itu perang kata-kata nih geng antara Presiden Turki dengan Presiden Prancis nih geng. Gimana kagak kan? Turki itu termasuk negara yang mayoritas muslim nih geng. Gak cuman Presiden Turki aja geng, kita juga mempertanyakan kesehatan mental dari si Presiden Prancis itu geng. Gak waras sekali tuh yaitu orang. Mungkin aja kan dia gila atau apa gitu kan, kita kan juga nggak tahu apa dia depresi gitu atau apa. Mungkin dia emang harus cek mental nih geng. Kayaknya lu harus ke psikolog nih Presiden Prancis, cobalah lu periksa itu sedikit mental lu gila apa kagak ya kan. Dimana Organisasi Kerjasama Islam atau OKI juga menyesalkan pernyataan dari presiden ini geng, yang mereka bilang kalau pernyataan dari Presiden Macron itu bisa memecah belah persatuan umat muslim dan persatuan seluruh agama yang ada di dunia nih geng. Gak hanya Bangladesh sama Turki yang meluapkan kekecewaan mereka geng, Indonesia atau negara kita sendiri juga meluapkan kekecewaan negara Indonesia dengan pernyataan Presiden Joko Widodo di kanal YouTube-nya yaitu Sekretariat Presiden, yang mana Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan kalau sebenarnya pernyataan dari Presiden Macron itu geng sebenarnya adalah menghina umat muslim atau menghina agama Islam nih geng. Nah di Indonesia juga nggak cuma pemerintah yang mengecam pernyataan dari Presiden Macron itu geng, tapi juga ada dari selebriti atau artis-artis Indonesia nih geng. Salah satunya adalah Kak Arie Untung, dimana Kak Arie Untung ini mengumpulkan semua tas-tas mahal dia yang mereknya itu berasal dari Prancis, diletakkan tuh dikumpulin jadi satu nih geng. Arie Untung itu juga bilang kalau negara Prancis itu menghina agama Islam yaitu agama beliau geng atau agama kita semua, maka barang-barang itu lebih rendah derajatnya geng. Nah aksi yang dilakukan oleh Kak Arie Untung ini geng sebenarnya itu bener banget geng. Banyak kok negara-negara lain memboikot
produk Prancis nih geng. Ada yang ngebuang produk Prancis, ada yang menyegel gitu kan di supermarket. Hal yang wajar geng sebenarnya dilakukan oleh segelintir atau banyak orang karena pernyataan dari presiden tersebut geng yang menghina panutan umat muslim, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW geng. Akibat dari pernyataan Presiden Macron ini geng memunculkan banyaknya boykot atas produk-produk yang berasal dari negara Prancis nih geng. Salah satunya adalah negara Turki, di mana Presiden Turki menyerukan supaya tidak membeli barang-barang produk Prancis nih geng, yang merupakan bentuk dari kekesalan umat muslim di negara Turki nih geng. Arab Saudi menyatakan kalau mereka menolak terkait gambar ofensif Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Arab Saudi juga dilakukan pemboikotan besar-besaran nih geng, di mana pemerintah Arab Saudi mensegel supermarket raksasa Prancis yaitu Carrefour nih geng. Dia mensegel keseluruhan dari supermarket yang ada di sana geng. Dimana untuk pedagang-pedagang dari Yordania, Kuwait, Qatar juga melakukan pemboikotan dengan cara membuang seluruh produk-produk Prancis yang ada di rak-rak tersebut dan memindahkannya nih. Dan untuk Universitas Qatar nih geng, mereka juga membatalkan secara keseluruhan tentang Pekan Budaya Perancis nih geng. Mereka membatalkan secara keseluruhan tanpa aba-aba nih geng. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh negara-negara muslim lainnya, diantaranya adalah Irak, Suriah, Libya, jalur Gaza, dan Bangladesh yang membakar patung dari Macron. Kalian bisa lihat geng bentuk protes yang dilakukan oleh umat muslim. Kalian bisa lihat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini geng. Nah, kan ada negara-negara yang menentang pernyataan dari Presiden Prancis ini geng. Lalu siapa yang mendukung Presiden Prancis ini? Yang mendukung Presiden Prancis itu adalah tentunya negara-negara bagian Eropa nih geng. Negara-negara Eropa yang mendukung pernyataan dari Presiden Macron ini adalah Jerman, Italia, Belanda, dan Yunani nih geng. Nah, kenapa sih sebenarnya, apa yang memicu pernyataan dari si Macron itu geng? Yaitu adanya beberapa kejadian yang cukup menghebohkan dan membuat khawatir negara Prancis nih geng. Dimana pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu nih geng, ada pemenggalan kepala yang dilakukan di jalan sekitar Prancis itu geng. Untuk kasus selanjutnya yaitu bulan September 2020 nih geng, 2 orang ditikam dan terluka di dekat kantor tabloid Charlie Hebdo geng. Nah, itulah peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang memicu pernyataan dari si Presiden Macron ini geng. Nah, doa kita sama-sama ya, semoga Bapak Presiden Macron ini cepat sadar akan semua pernyataan dia yang salah. Jadi intinya yang dilakukan oleh Presiden dan segelintir orang yang mempublish tentang karikatur Nabi Muhammad SAW itu adalah salah geng, salah banget gitu, salah banget gitu geng. Sekian dulu informasi di video gue kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari informasi tersebut dan kita tahu apa sebenarnya yang memicu pergejolakan dunia ini geng, tentang Prancis dan negara-negara muslim lainnya. Bagi yang belum nonton, kalian bisa cek channel YouTube-nya Novia Alwiyah. Nah, di sana berisi informasi-informasi tentang dunia dan ada banyak misteri-misteri yang ada di dunia nih geng, dan kejadian-kejadian unik tentunya. Sekian dulu, wassalamualaikum, bye.